Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Head of Retail Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana. Halo Mas Didit, apa kabar? Halo, selamat sore Mas Anggi. Kabar baik. Ya Mas Didit, bagaimana melihat anomali pada perdagangan hari ini saat data PDB Indonesia tercatat solid namun IHSG justru tertekan dengan pelemahan pada saham-saham berkapitalisasi besar? Oke, baik. Kalau kita lihat memang kemarin data PDB juga masih cukup solid ya, masih berada di atas angka 5%. Namun yang perlu kita ingat bahwa memang data PDB sendiri ini merupakan data historis yang sudah terjadi beberapa waktu lalu. Kita melihat untuk pergerakan dari ISG sendiri selama bulan Agustus ini ya, dari akhir Juli hingga bulan Agustus ini sudah naik kira-kira sebesar 6%. Jadi memang sebenarnya cenderung cukup wajar apabila ISG terkoreksi di perdagangan hari ini. Terlebih kalau kita lihat memang rilis kinerja yang sedang terjadi dari emiten-emiten di ISG ini masih cukup bagus, terutama dari emiten-emiten perbankan, meskipun cenderung moderat, namun rilis kinerjanya masih relatif cukup bagus. Jadi kami memperkirakan koreksi ISG yang terjadi di hari ini atau mungkin besok dilanjutkan dengan besok begitu ya, ini merupakan koreksi yang cukup wajar karena adanya dari taking profit para investor di pasar modal sendiri seperti itu. Ya, sektor energi menjadi penyelamat IHSG dari koreksi yang lebih dalam. Namun dengan dinamika geopolitik, apakah rally pada saham-saham energi dan komoditas hanya euforia sesaat atau secara fundamental masih cukup kuat untuk jangka panjang? Oke, baik. Kalau kita lihat memang dari sektor energi sendiri, kalau kita mencermati dari pergerakan harga minyak mentah dunia gitu ya, minyak Brent ataupun WTI, minyak WTI seperti itu ya, sedang berada di fase koreksinya. Karena kalau kita lihat sendiri, di mana memang agresi militer yang Amerika Serikat di Timur Tengah ini cenderung untuk melunak seperti itu ya, sehingga menyebabkan harga minyak juga kecenderungannya terkoreksi. Namun demikian yang perlu kita perhatikan bersama bahwa ada rencana untuk adanya pengenaan tarif di Selat Hormuz apabila oleh negara-negara di Timur Tengah ya, terutama oleh Iran sendiri, dan hal ini juga didukung oleh dari Kuwaitnya sendiri. Apabila nanti ada kapal yang lewat di Selat Hormuz tersebut, ini akan dikenakan tarif ke depannya seperti itu. Namun hal ini masih cenderung sebagai wacana atau rencana ke depannya. Dan kita juga melihat investor masih menanti bagaimana perkembangan dari gencatan senjata ataupun dari rencana perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran sendiri di Timur Tengah, sehingga ini juga menjadi koreksi dari pergerakan harga minyak. Dan kalau kita lihat juga ini cukup menarik ya, meskipun emiten-emiten energi hari ini memimpin dari pergerakan ISG sendiri menguat gitu ya. Kita lihat juga dari pergerakan harga komoditas, di mana kalau kita lihat memang pergerakan harga komoditas emas khususnya ini melonjak ke area 4.000 4.300-an seperti itu, sehingga ini juga mendongkrak dari pergerakan harga emiten-emiten emas yang ada di ISG. Kami melihat memang kecenderungannya masih dalam jangka pendek untuk pergerakan dari emiten energi ataupun emiten-emiten berbasis komoditas ke depannya, sambil kita melihat kembali bagaimana perkembangan di Timur Tengah dan juga bagaimana perkembangan The Fed sendiri yang nampaknya ini masih cenderung untuk higher for longer ke depannya, sehingga investor nampaknya masih apa namanya, melihat atau mencari dari komoditas-komoditas ataupun alternatif investasi yang mempunyai nilai lindung yang relatif cukup kuat ke depannya seperti itu. Ya, rupiah memang menguat tipis tetapi posisinya masih sangat rentan. Seberapa signifikan ancaman level nilai tukar ini terhadap emiten yang bergantung pada bahan baku impor, Mas Didit? Oke, kalau kita melihat dari pergerakan nilai tukar rupiah sendiri ya terhadap US dollar, ini memang dalam 2 hari belakangan ini, atau kalau kita lihat dalam selama akhir Juli hingga hari ini, pergerakannya masih relatif menguat. Bahkan hari ini berada pada level 17.900-an. Kami melihat pergerakan nilai tukar rupiah ini nampaknya masih menguat ke depannya, meskipun cenderung sementara ya, di mana kami memperkirakan bahwa level 17.800 sampai ke area 17.880 ini masih menjadi area-area yang cukup kuat untuk diperhatikan ke depannya.
apabila kita bicara mengenai bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah yang menguat ataupun nanti ke depannya akan melemah kembali begitu ya terhadap emiten-emiten yang berbasis impor, ini sudah tentu aja akan berdampak negatif apabila nilai tukar rupiahnya cenderung melemah terhadap US dollar, di mana hal ini akan menekan ya biayanya ini akan menjadi bengkak gitu ya, sehingga ke depannya nanti akan menekan dari sisi marginnya sendiri dan ke depannya juga akan menekan dari sisi pendapatan si emiten tersebut, sehingga nanti kinerjanya apabila kita lihat dan kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya mungkin ya ini akan relatif moderat ataupun worst case-nya akan relatif turun gitu. Jadi kita harus perhatikan dan pilih juga emiten-emiten yang berkorelasi kuat dengan pergerakan nilai tukar rupiah seperti itu. Ya, dengan kondisi bursa regional yang sangat variatif dan tingginya sikap wait and see dari pelaku pasar besar, apa strategi alokasi aset yang paling realistis untuk investor retail saat ini, Mas Didit? Oke, kalau untuk kita lihat dari alokasi aset yang realistis ya, kami masih mencermati memang pergerakan dari IISG ini atau pasar modal Indonesia ini kecenderungannya memang masih cenderung menguat, namun masih dalam jangka pendek hingga menengah saja. Jadi nanti untuk alokasi aset realistisnya yang dapat kami perkirakan paling tidak masih memegang cash paling tidak sebesar 30-40% dan 60% lainnya ini nanti bisa dibagi, di mana memang ini dapat diinvestasikan ke emiten-emiten atau saham-saham defensif, terutama yang memiliki dividen tinggi begitu ya, sehingga nanti bisa mendapatkan pasif income-nya dari situ. Kemudian sebagian lagi ini bisa untuk diinvestasikan kepada emiten-emiten yang cenderung sedang hype di pasar modal itu sendiri. Terutama kalau kita lihat yang sedang hype beberapa hari ini nih, emiten-emiten yang berbasis komoditas emas. Jadi ini bisa untuk melakukan trading dalam jangka pendek terlebih dahulu, seperti itu. Ya baik, terima kasih banyak Mas Didit untuk waktu dan analisisnya di Prime Report hari ini. Sukses dan sehat selalu Mas Didit. Terima kasih, Mas. Sehat selalu. Yang didukung oleh